Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa'as'alullaha ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wal amalil salih وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu yang Allah muliakan, InsyaAllah pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Jawahir Al-Adaniyah Syarah Ad-Durrah Al-Qudaymiyah yang ditulis oleh Dr. Syekh Labib Najib, yang mana kita sampai ke hadis yang kedua InsyaAllah ta'ala. Baik, hadis yang kedua sampai ke kaidah yang kedua ya. Kaidah ini kaidah yang cukup masyhur ya, yaitu ad-dararu yuzal. Baik, kita akan baca saja penjelasan dari kitab ini. Yang pertama adalah makna kaidah. Qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Anna ad-darar huwa ilhaqu mafsadatin bil ghair. Ini dia makna gharar ya, yaitu memberikan mudarat ya, atau ya memberikan mudarat atau mafsadat kepada orang lain. Kalau bahasa gampangnya, kita membahayakan orang lain. Yajibu izalatuhu wa raf'uhu sawa'an kana 'alal fardi awil jama'ah. Yang namanya mudarat itu ya wajib kita hilangkan dan kita cegah ya, baik dia itu terhadap pribadi, individu, atau kepada masyarakat banyak. Kalau jadi darar itu ada yang sudah waqi', ada yang sudah terjadi, sehingga harus kita izalah, harus kita hilangkan. Kita hilangkan darar tersebut. Dan ada yang mutawaqqa', yaitu yang kemungkinan akan terjadi, maka harus dicegah ya, supaya tidak terjadi. Wa qad 'abbara jama'atun minal ulama' an hadhihi al-qa'idati biqaulihim la darara wa la dirar, wa hadha at-ta'biru afdalu li thalathati awjuh. Ada ulama lain yang menyebutkan ya kaidah ini dengan nama yang lain, yaitu kaidah la darara wa la dirar. Jadi ada tiga sebutan untuk kaidah ini. Yang pertama ad-dararu yuzal, kemudian ada yang kedua ad-dararu muzal, dan yang ketiga la darara wa la dirar. Dan Syekh Labib menjelaskan ta'bir yang ketiga ya, atau nama yang ketiga untuk kaidah ini, la darara wa la dirar, itu lebih afdal dilihat dari tiga sisi. Yang pertama, annahu nassu haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sayati. Kalau kita pakai nama kaidah ini, namanya la darara wa la dirar, maka ini afdal. Kenapa? Karena dia langsung teks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mansus. Karena begitulah bunyi hadis Nabi, la darar wa la dirar, sebagaimana nanti dijelaskan di dalil kaidah ini. Maka tentu
apa yang mansus dari Nabi, ya, yang sama persis dengan hadisnya Nabi, maka itu lebih afdal karena itu keluar dari mulutnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kedua, annahu nafyun lid-darar wad-dirar. Ya, jadi di sini disebutkan dua, darar dan ada dirar. Jadi kita menafikan dua-duanya. Kita menafikan darar dan juga menafikan dirar. Ya, kita menghilangkan darar dan juga menghilangkan dirar. Bedanya apa? Wal farqu bainahuma anna ad-darar ilhaqu mafsadatin bil ghair, sebagaimana tadi disebutkan di awal. Darar itu kita membahayakan orang, memberikan mudarat kepada orang, ya, atau mencelakai seseorang, merugikan seseorang. Sedangkan dirar muqabalatud darar bid darar, ay ala sabilil muqabalah, yaitu kita membalas darar yang kita dapat dengan darar juga. Itu baru namanya dirar. Misal si A membunuh si B. Si A bunuh si B. Ini pembunuhan yang mungkin ingin dia mencuri hartanya atau apa. Jadi si A memberikan doror kepada si B. Lalu si B itu punya anak, si C misalnya. Nah, si C ini dendam sama si A karena si A telah membunuh bapaknya, maka si C membunuh balik si A. Ya, maka si C itu melakukan diror. Si A melakukan doror. Harusnya kan si C tidak membunuh balik, tapi dia laporkan ke pihak berwajib untuk diminta qisas. Ya, untuk dihukum sesuai hukum yang berlaku. Tapi si C karena sudah dendam, dia balas membunuh si A. Ya, jadi si A berlaku doror kepada si B dan si C berlaku diror sama si A. Itu dia bedanya antara doror dan diror. Jadi dengan lafaz la doror wala diror ini lebih luas cakupannya. Tidak hanya mencegah doror tapi juga mencegah diror. Kalau dengan lafaz ad-dararu yuzal atau ad-dararu muzal itu hanya doror saja yang dibahas. Ya, sedangkan dirornya tidak mencakup. Kemudian yang ketiga yang menjadi sebab afdolnya kalimat la darar wala dirar untuk kaidah ini, anna lafdh la darar wala dirar yashmalu daf'ahu qabla al-wuqu' wa raf'ahu ba'da wuqu'ihi. Ya, jadi mencegah sebelum terjadi dan menghilangkannya setelah terjadi. Jadi lebih kompleks, lebih lengkap. Amma ad-dararu yuzal fa dhahiruha muqtasirun ala raf'ihi wa izalatihi ba'da wuqu'ihi wallahu a'lam. Sedangkan dengan penggunaan kalimat ad-dararu yuzal untuk kaidah ini, maka secara zahir itu hanya terbatas jika darar tadi telah terjadi. Ya, ba'da wuqu'ihi. Sedangkan kalimat la darar wala dirar itu baik sebelum terjadi maupun sesudah terjadi. Jadi lebih lengkap. Ala kulli hal, ya, ini adalah pembahasan tentang mana yang lebih afdal. Kaidah ini pakai ad-dararu yuzal namanya atau la darara wala dirar. Syekh Labib menyebutkan lebih afdal dengan kalimat la darara wala dirar, dan beliau sebutkan 3 alasannya sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Kemudian yang kedua, dalil kaidah ini apa? Ya, dalil kaidahnya ya tadi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la darara wala dirar. Ya, la darara wala dirar. Di catatan kaki disebutkan hadis dikeluarkan oleh Imam Ad-Daruqutni dalam sunannya dalam pembahasan Kitabul Buyu' babul ja'alah au ju'alah.
nomor sekian ya. Dan Ibnu Rajab fi Jami'il Ulum wal Hikam, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan qad dzakara Syekh yaqsudu An-Nawawi anna ba'dha turuqihi tataqawwa bi ba'din. Bukan maksudnya Syekh di sini adalah Imam An-Nawawi, hadis ini banyak jalurnya sehingga saling menguatkan satu dengan yang lain, wa huwa kama qal intaha. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fathul Mubin Syarah Al-Arba'in menyebutkan hadis ini hasan li ghairihi. Jadi hadis ini termasuk hadis yang makbul, yang bisa dipakai untuk berhujjah. Kemudian bagaimana penggunaan atau aplikasi dari kaidah ini dalam syariat? Laqad i'tamada al-fuqaha'u 'ala hadhihi al-qa'idati fi man'il a'mal ad-darrah wa man'il athari al-mutarattibah 'alayha, walidha tabbaquha fi sa'iril abwabil fiqhiyah famin dhalik. Ulama telah menggunakan kaidah ini dalam rangka untuk mencegah perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan yang akan berakibat buruk, dan mencegah efeknya. Selain amalannya itu yang dicegah, kemudian efek yang akan ditimbulkan dari perbuatan buruk tersebut. Sehingga diterapkanlah dalam beberapa bab-bab fikih. Contohnya satu, anna man bana baitan au nahwahu au wassa'a bina'ahu fi tariqin nas wa adkhala ad-darara 'alaihim bidzalik fa inna dzalikal bina' yuhdamu wa yuzal. Wa mithluhu man awqafa sayyaratahu fi makanin yusabbibul izdiham linnasi fi tariqihim fa inna as-sayyarata tushabu min dzalikal makan. Ada seseorang membangun rumah atau yang lain lah, membangun apa? Membangun gedung, membangun rumah, membangun kebun, apapun yang dia bangun, atau dia meluaskan bangunannya, yang mana perluasan bangunan itu mengambil jalanan umum, ya. Jadi perluasan yang dia lakukan ternyata mengambil jalanan umum, fasilitas umum, sehingga menyebabkan doror bagi pengguna jalan. Maka fa inna dzalikal bina, maka bangunan tadi itu harus dihancurkan, yuhdam wa yuzal, demi kemaslahatan orang banyak. Ya, sebagaimana dalam pembahasan fikih al-imta itu, kalau ingin membuat di rumah itu ya, kalau lupa saya bahasa Indonesianya itu, kita mau meninggikan bangunan kemudian kasih bagian atasnya itu supaya memperlebar rumah kita agak lebih lebar gitu ya. Nah, itu kalau terlalu rendah yang akan membahayakan pengguna jalan ya, maka itu nanti harus dihilangkan ya, karena mengganggu fasilitas umum, mengganggu pengguna jalan, akan menyebabkan mudarat ke orang, kepala orang terjeduk lah atau terhantuk lah ya, dan lain sebagainya. Contoh lain adalah orang yang memarkirkan kendaraannya, mobilnya di tempat yang itu akan membuat macet. Gara-gara mobil ini orang jadi macet tuh jalan, maka mobil ini harus disingkirkan, pindahkan ke tempat lain. Sebagaimana yang sering kita lihat ya, dia bisa beli mobil tapi belum punya garasi, sehingga dia parkir di depan rumah, yang mana jalan di depan rumah itu jalanan umum, bukan hak dia, tapi dia nggak punya garasi, dia parkir saja di depan rumahnya, sehingga orang mau lalu lalang terhambat gara-gara mobil itu. Nah, itu kan mengganggu ketertiban, harus disingkirkan ya, harus disingkirkan. Kemudian juga contoh yang belum lama ini dilakukan oleh salah satu pejabat di
Indonesia itu menertibkan warung-warung kaki lima, ya, menertibkan warung kaki lima. Jadi pedagang-pedagang itu mendirikan tenda-tenda warung mereka, menggelar lapak mereka itu di trotoar, tempat lalu lalang pejalan kaki pedestrian. Sehingga orang yang berjalan kaki terganggu karena ada orang jualan di situ di sepanjang trotoar. Sehingga itu salah satu pejabat tadi melakukan sidak dan meminta semua pedagang yang ada di trotoar menyingkir, kosongkan trotoar. Tidak boleh yang ada jualan di trotoar karena itu akan mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Nah, ini mengamalkan konsep ad-dararu yuzal, itu memberikan gangguan kepada pejalan kaki sehingga harus disingkirkan supaya pejalan kaki itu bisa nyaman. Taib. Dan silakan dikiaskan, dianalogikan dengan contoh-contoh yang lain yang ada di sekitar kita. Kedua, anna man imtana'a an bai'i ta'amin wa nahwihi minal aqwati ma'ihtiyajin nasi ilaih annahu yujbar ala bai'ihi bithamanil mithl izalatan lid-darar. Nah, ini orang yang dia punya barang dan barang ini adalah barang kebutuhan pokok orang banyak, tapi dia sengaja dipendem terlebih dahulu, dia gudangkan dulu, atau bahasa fikihnya iddikhar, ya dia tahan dulu sampai barangnya langka, kemudian harganya naik, baru dia keluarkan, dia jual ke orang banyak. Lah, orang seperti ini kan menimbulkan mudarat. Dia punya barang yang menjadi kebutuhan hajat orang, bahkan kebutuhan pokok, tapi dia tahan supaya nanti harganya mahal, baru dia jual untuk mendapatkan keuntungan berkali lipat. Ini zalim ini, ya, penimbun ini zalim seperti ini, ya. Maka pemerintah selaku yang mempunyai kuasa itu tangkap ini pelaku pedagang ini yang menimbun, tangkap dan paksa dia jual barang-barang tadi atau bahan-bahan pokok tadi, makanan pokok tadi itu dijual dengan harga yang normal, bisa manil mithl, dengan harga pasar yang normal. Izalatan lid-darar, ya, izalatan lid-darar, untuk mencegah mudarat, menjadi kelangkaan di tengah-tengah masyarakat. Meskipun nanti yang rugi dia, si pedagang tadi rugi, padahal harganya sudah naik, tapi dia dipaksa sama penguasa untuk menjual dengan harga yang normal, maka di satu sisi dia rugi, ya, dia rugi. Tapi ada kaidah lain yang berbunyi idza ijtama'a dararun khas wa dararun 'am quddima dararun 'am. Ya. Kalau berkumpul darar khusus dan doror yang umum, maka kita lebih memperhatikan menghindari doror yang umum, lebih diutamakan menghindari doror yang sifatnya umum. Dia rugi itu berarti doror khas bagi dia, ya, dan itu gara-gara dia sendiri kan. Ya, dia rugi itu doror khusus buat dia, sedangkan masyarakat saat itu butuh bahan pangan, butuh misalnya bawang atau cabai, ya. Masyarakat banyak yang butuh, tapi gara-gara dia tahan jadi langka di tengah-tengah masyarakat sehingga harganya naik, ya, sehingga membuat masyarakat menjadi keberatan. Maka biarlah dia aja yang rugi asalkan masyarakat tidak mengalami kerugian. Jadi kerugian yang umum itu lebih dicegah daripada kerugian yang khusus bagi si pedagang itu. Naam, ya, ini nasihat dan juga peringatan bagi orang-orang yang suka menimbun, ya, untuk mencari keuntungan, dan itu tidak berkah karena telah menimbulkan mudarat bagi orang banyak. 3. Annahu idza wujida bisil'ati 'aibun bi syara'itihi jaza lil mushtari raddaha ila al-bai' daf'an lid-darar 'an nafsihi
idh khiyarul aibi syuri'a daf'an lidh-dharar 'anil mushtari. Nah, ini pembahasannya dalam bab jual beli, yaitu khiyar aib. Kalau seseorang membeli barang dan mendapatkan pada barang tersebut ada aib, ya tentu dengan syarat-syaratnya. Ya silakan dilihat pembahasan saya tentang khiyar aib dalam kajian Al-Imta' Syarah Matan Abi Syuja'. Sudah saya sebutkan di situ ada 4, ya ada 4 syarat khiyar aib, yang mana kalau tidak terpenuhi salah satunya, maka yaitu tidak bisa kita mengklaim khiyar aib. Ya, tapi di sini nggak akan kita bahas karena pembahasannya ini adalah kaidah fikih, ya bukan fikih. Jadi kalau kita beli barang dan ternyata ada aib di barang tersebut, maka boleh bagi pembeli untuk mengembalikan barang itu kepada penjual, ya untuk mencegah mudarat terhadap si pembeli. Itulah kenapa disyariatkan khiyar aib dalam akad jual beli, untuk daf'an lid-dharar, untuk mencegah mudarat atau kerugian yang bisa didapatkan atau diterima oleh si pembeli. Kemudian yang keempat, anna man lahu milkun fi ardi ghairihi ka aghsani syajaratin wa tadarrara sahibal ardi biha fa innahu yujbaru ala raf'iha aw qat'iha wa qad warada fi dzalika hadits. Lah, ini kasusnya kalau seseorang punya sesuatu, dia punya pohon misalnya, ka'aghsani syajarah, dia punya pohon, dia punya rumah dan punya halaman yang luas. Di halaman itu dia punya pohon mangga misalnya, ya, atau pohon rambutan atau pohon apapun, yang mana pohonnya itu dahannya atau rantingnya itu ada yang sampai melebar ke halaman tetangga. Kemudian gara-gara sampai ke halaman tetangga, kalau daun-daunnya berguguran, itu mengotori halaman tetangganya. Nah, ini kan memberikan mudarat, mengganggu halaman tetangga kita. Maka bagaimana solusinya? Lah, kita selaku yang punya pohon, potong dahannya tadi supaya tidak ada yang melewati batas, tidak ada yang sampai masuk ke halaman tetangga. Atau tetangganya yang minta ke kita, Pak tolong itu pohonnya dipotong, mohon maaf, itu kalau musim panas, musim kering itu daun-daunnya banyak yang jatuh ke rumah saya, ngotori halaman saya, kasihan saya nyapu terus, ya minta potong. Ya, ini adab bertetangga, ya. Dan kita tidak boleh membuat tetangga kita itu kesusahan gara-gara pohon kita. Naam. Dan ada hadisnya, ya ini hadisnya di sini, terlalu panjang tidak usah kita baca. Kemudian tanbih, ya tambahan, hadhil qa'idah muqayyadatun biqa'idatin ukhra qarraraha al-fuqaha. Kaidah ini diikat dengan kaidah lain yang sudah dirumuskan oleh para ulama, wahya qa'idatun ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Yang namanya mudarat tidak bisa dihilangkan dengan mudarat yang semisal. Idh inna syari'ata allati ja'at bidaf'i ad-darari wa raf'ihi la yumkin an tad'u ila izalatihi bima huwa mithluhu fadlan bima huwa akbaru minhu. Huwa akbara minhu. Jadi kalau kata Syekh Labib itu izalatud darar, menghilangkan mudarat, itu ada 4 level, ada 4 maratib. Pertama, menghilangkan mudarat, izalatud darar bidararin akbar minhu. Kita mau menghilangkan mudarat tapi malah mendatangkan mudarat yang lebih besar. Oke, contoh sederhananya yang masyhur, kita ingin menghilangkan pemimpin zalim tapi dengan cara kudeta atau dengan cara memberontak, itu justru nanti akan mendatangkan mudarat yang lebih besar. Ya, negara chaos, terjadi peperangan, tidak ada keamanan,
Yang ada jadinya bukan maslahat yang didapat, ya, tapi malah terjadi mudarat yang lebih besar. Atau kita ingin melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, tetapi cara kita salah atau waktunya tidak tepat, ya, maka gara-gara kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang ada bukan hilang, tapi malah terjadi kemungkaran yang lebih besar. Ya, kemungkaran yang lebih besar. Maka ini tidak boleh. Ya, level pertama ini berat, nggak bisa, nggak boleh. Kemudian yang kedua, kita menghilangkan mudarat tapi dengan mudarat yang selevel. Ya, izalatud darar bi dararin musawin, dengan yang selevel, setara. Apakah boleh? Nggak boleh juga. Karena dikatakan di kaidah itu ad-darar la yuzalu bimithlihi. Darar itu tidak bisa diangkat dengan darar yang selevel, apalagi yang lebih besar, kan begitu. Untuk yang selevel aja nggak boleh, apalagi yang lebih besar. Karena tujuan kita adalah menghilangkan mudarat. Kalau dengan menghilangkan mudarat tadi itu malah mendatangkan mudarat lain yang semisal, atau mudarat lain yang lebih besar, berarti mafi faedah. Yang namanya kan kita ad-darar yuzal, kita hilangkan darar tadi. Ini nggak hilang, masih ada dararnya dengan yang semisal, atau bahkan menimbulkan darar yang lebih besar. Maka ini tidak boleh, dilarang sama agama. Jadi diikat sama kaidah berikutnya, ad-dararu la yuzalu bimithlihi. Darar tidak bisa hilang dengan darar yang semisal. Walidha fa innahu idza hadatsa bisil'ati 'aibun 'inda al-mushtari thumma ittala'a 'ala 'aibin qadim fiha saqata haqqul mushtari fi raddi sil'ah li'annahu la yudfa'u dararu 'anil mushtari bi ilhaqihi bil bai'. Nah, ini contohnya dibawakan sama Syekh Labib. Itu kalau kita membeli barang, misalnya kita beli motor. Nah, di motor itu ada aibnya, tapi kita nggak tahu awalnya, nggak tahu. Ya, kita selaku pembeli nggak tahu ada aib di motor tersebut. Kita pakai motor tadi. Lah, saat kita pakai motor tadi, motor kita itu jatuh atau ketabrak, sehingga menimbulkan aib yang lain. Misalnya penyok bagian depan rodanya dan patah spionnya. Pokoknya hancurlah bagian depannya misalnya. Jadi awalnya motor itu kita pakai ada aib, tapi aibnya kita nggak tahu. Lalu kita pakai motor tadi, kita nabrak. Jadi muncul aib yang baru, aibun jadid, yang terjadi setelah motor itu kita beli. Kita bawa ke bengkel, dan ternyata kata orang bengkel, ini ada lagi nih itunya, aibnya. Ini rusak nih Pak, kata orang bengkel. Ini udah lama sepertinya rusaknya ini. Saya baru beli 2 hari yang lalu motor ini. Nah, jadi ketika dibawa ke bengkel, kita baru tahu, ternyata ada aib yang sudah lama, yang sudah terjadi sebelum kita membeli motor itu. Nah, pertanyaannya, apakah boleh bagi si pembeli mengembalikan motor itu lagi kepada si penjual? Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena kalau kita balikin motor tadi kepada si penjual, gara-gara ada aib yang terjadi sebelum kita beli, tapi bagaimana dengan aib yang terjadi setelah kita beli? Nah, kita membuat dia harus menanggung darar yang lain yang disebabkan oleh kita selaku pembeli, gara-gara motor tadi nabrak setelah kita beli. Maka ini nggak bisa. Jadi kita tidak bisa, kita nggak boleh menghilangkan darar yang ada pada kita, yaitu tadi aib pada motor, aib qadim pada motor, terus kita berikan darar kepada si penjual gara-gara aib yang kita sebabkan. Nah, itulah dia al-aib, al-darar la yuzalu bimithlihi. Tidak boleh mendatangkan mudarat bagi yang lain. Tidak bisa dihilangkan bagi yang lain. Tidak boleh menghilangkan mudarat dengan mendatangkan mudarat yang semisal atau yang lebih besar. Nah, kalau
Yang ketiga bagaimana? Ya menghilangkan mudarat dan membuatnya paling tidak kalau enggak hilang tapi menjadi lebih kecil. Izalatud darar bi dararin aqal. Nah, itu boleh. Ya, kalau kita melakukan ini nanti mudaratnya memang enggak hilang tapi menjadi lebih kecil, berkurang. Enggak apa-apa, bagus. Ada usaha yang penting. Ya, ada usaha. Ya. Nah, yang lebih bagus yang nomor 4, menghilangkan mudarat tanpa mudarat, alias mudaratnya hilang dan tidak tersisa sama sekali mudarat. Itu izalatud darar bila darar. Ya. Ini yang paling bagus. Kita menghilangkan darar secara paripurna, tidak ada lagi yang tersisa meskipun sedikit. Taib. Ya, ini dari sini kita paham apa hikmahnya bahwasanya Islam itu betul-betul rahmatan lil alamin. Ya, rahmatan lil alamin. Bagaimana Islam itu berusaha semaksimal mungkin ya dengan sempurna syariatnya ini memberikan keamanan dan kenyamanan kepada makhluk hidup, kepada sesama makhluk hidup. Ya. Jadi meskipun kita punya tetangga Nasrani, pohon kita itu mengganggu halaman dia, wajib kita potong. Nggak boleh kita memudaratkan, memberikan gangguan kepada tetangga kita yang non muslim. Ya, ini bentuk bagaimana Islam itu rahmat bagi semesta alam. Ya, Islam itu luar biasa ajarannya, bahkan tidak hanya sesama muslim tapi juga sesama manusia meskipun berbeda agama, bahkan kepada makhluk juga. Ya, tidak boleh kita memberikan mudarat kepada makhluk lain karena itu akan berdampak dosa bagi si pelakunya. Kemudian ada tadrib di sini ya, silahkan bagi yang ingin mengerjakan itu silahkan dibaca penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Haytami terkait hadis la darara wala dirar. Ya, ini mungkin dibaca di kitab Fathul Mubin Syarah Al-Arba'in karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Apa penjelasan beliau terkait hadis la darara wala dirar, dan silakan kalian ringkas atau catat di buku catatan masing-masing. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas dan kita jelaskan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ke kaidah yang ketiga yaitu al-'adah muhakkamah. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata atau salah baca mohon dimaafkan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.